Sorotan selanjutnya, Saudara, Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Sulawesi Selatan dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara serta Wakil Kepala Otorita IKN periode 2022-2027. Presiden Joko Widodo melantik Bambang Susantono sebagai Kepala IKN Nusantara dan Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala IKN. Sosok Bambang Susantono bukanlah orang baru di pemerintahan, Saudara. Ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu periode 2010-2014. Bambang juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian, Bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada tahun 2007-2010. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Bambang Susantono dan Doni Rahayu resmi dilantik Presiden sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Pemilihan keduanya berdasar kriteria yang pernah dibocorkan Presiden ke publik, yakni bukan berasal dari kalangan partai politik. Kepala Badan Otorita IKN Nusantara dijabat oleh Bambang Susantono, seorang profesional yang dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Setelah lulus dari Teknik Sipil ITB, Bambang melanjutkan pendidikan ke University of California, Berkeley, Amerika Serikat. Di sana, ia meraih gelar Master Tata Kota serta lulus Doktoral Perencanaan Infrastruktur. Bambang Susantono masuk ke pemerintahan sejak tahun 2007 di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Ia menjabat sebagai Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Bambang didapuk menjadi Wakil Menteri Perhubungan sejak 2010 hingga 2014. Bambang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia serta berperan penting di Bank Pembangunan Asia. Wakil Kepala Badan Otorita IKN Nusantara, Doni Rahayu, juga berasal dari kalangan profesional non-partai. Saat ini, Doni menjabat sebagai Managing Director President Office Sinarmas Land, pengembang properti dengan pengalaman membangun kota mandiri, perumahan, kawasan komersial, industri, hingga resor wisata. Doni juga menjadi anggota Badan Pembina Yayasan Institut Teknologi Sains Bandung milik Sinarmas Land. Sinyal pemilihan Doni Rahayu sebagai Wakil Kepala Otoritas IKN Nusantara diberikan Presiden Jokowi ketika berkunjung ke kawasan perkantoran yang dikelola oleh Sinarmas Land pada akhir tahun lalu. Setelah dilantik, Kepala Badan Otorita IKN Nusantara bertanggung jawab dan berhak melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini, Saudara, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur tengah mengeraskan jalan dan memasang paving block di sekitar lokasi titik nol ibu kota negara. Saat ini, sesuai dengan konsep kotanya, pemerintah Penajam Pasir Utara pun menjaga lingkungan tetap asri dengan tidak membangun apapun terlebih dahulu sebelum penataan dipimpin oleh Kepala Otorita. Yang dibangun saat ini adalah jalur untuk suplai logistik pembangunan Nusantara, Saudara. Menurut rencana, Presiden Joko Widodo akan berkemah di lokasi ini yang dijadwalkan dilakukan pada tanggal 13 hingga 15 Maret. Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Bambang Susantono dan Doni Rahayu sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara mendapat dukungan penuh dari tokoh Dewan Adat Dayak Balikpapan, Saudara. Menurut kelompok adat Dayak Balikpapan, siapapun yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Otorita IKN akan bekerja secara profesional. Kelompok adat Dayak juga tetap berharap adanya keterlibatan tokoh asli Kalimantan Timur
dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Sudah memilih menetapkan sesuai dengan kami akan komitmen bahwa apapun yang sudah diputuskan oleh Presiden khusus untuk kepala badan otorita ini, ya kita akan menerima dengan artinya dengan lapang dada, ya artinya dan tetap mendukung Pak Bambang ini nanti akan mewujudkan ibu kota negara yang baru. Dan lebih lengkap kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia. Selamat petang Dipo. Dipo, Presiden Joko Widodo telah melantik Bambang Susantono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Lantas apa yang menjadi target awal dari pembangunan Ibu Kota Negara ini, Dipo? Ia tidak muluk-muluk Yasir dan juga saudara. Yang pertama kali akan dilakukan oleh Bambang Susantono setelah dirinya dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Tentu ia akan melakukan kunjungan ataupun melakukan konsolidasi dengan sejumlah kementerian lembaga terkait yang sebelumnya sudah mempersiapkan rancangan ataupun perencanaan terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Seperti misalnya nanti ia akan berkunjung ataupun akan membuka komunikasi dengan Kementerian PPN ataupun Bappenas termasuk juga PUPR yang seperti kita ketahui bersama sudah mondar-mandir begitu dari Jakarta ke Kalimantan Timur untuk kemudian mempersiapkan segala macam yang diperlukan termasuk juga persiapan dan rencana pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Itu langkah awal yang kemudian akan dilakukan oleh Bambang Susantono. Tidak kalah penting dan juga tidak kalah menarik juga menunggu tanggal 13 hingga 15 Maret 2022 karena rencananya nanti Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan berkemah di titik 0 Penajam Pasir Utara ataupun titik 0 Nusantara bersama dengan para gubernur dan tentunya adalah bersama dengan kepala otorita dan juga wakil kepala otorita yang baru. Tentu kita masih harus menunggu apakah kemudian ada pembahasan mendalam ataupun kemah tersebut hanya semacam konsolidasi sebelum nantinya pembangunan fisik betul-betul akan dilakukan dan dipimpin secara langsung oleh kepala otorita dan juga wakil kepala otorita. Bagaimana kemudian bentuk dari Ibu Kota Negara Nusantara ataupun konsep besar dari Ibu Kota Negara Nusantara seperti yang disampaikan oleh Bambang Susanto, ada konsep inklusif hijau berkelanjutan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Terkait dengan hal ini, kami akan hantarkan kepada Anda, Saudara, statement yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Bambang Susantono setelah dirinya dilantik sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Tentu terangkum dalam kesatuan di mana kota tersebut dibangun untuk semua kalangan, a city for all istilahnya, karena itu sifatnya inklusif. Dan untuk membangun kota dengan baik tentu memerlukan waktu 15-20 tahun biasanya sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city. Gitu ya. Dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warga. Kalau kita mengacu kepada statement yang kemudian disampaikan oleh Bambang Susantono, memang idealnya sebuah kota itu dapat dibangun kurang lebih dengan jangka waktu 15 hingga 20 tahun. Tetapi kalau kita melihat Undang-Undang Ibu Kota Negara nomor 3 tahun 2022 memang cukup panjang waktu untuk kemudian membangun dan juga memindahkan Ibu Kota Negara dari tahun 2022 hingga 2045 ataupun pada saat 100 tahun kemerdekaan negara Indonesia. Tentu kita harus melihat dan juga memantau bagaimana kemudian perkembangan lanjutan setelah dilantiknya Kepala Otorita dan juga Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara oleh Presiden Jokowi pada hari ini. Yasir. Terima kasih Dipo Nurbahagia atas informasinya terkait dengan target awal pembangunan yang dilakukan di Ibu Kota Negara Nusantara.